Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulianti, dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kita hari ini adalah peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami faktor lingkungan, mampu mempengaruhi karir seseorang. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan karir yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Sebagai pembuka, setiap manusia hidup pasti memiliki tujuan. Manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan pelajar. Mereka bersekolah dan bersusah payah belajar karena mereka mempunyai tujuan. Antara lain ingin dapat bekerja, ya jadi PNS, ASRI, dokter dan lain-lain, ataupun hanya sekedar ingin membahagiakan orang tua. Apa itu karir? Proses dalam menempuh tujuan itulah yang dinamakan karir. Jadi karir merupakan perjalanan individu dalam usahanya mencapai cita-citanya. Untuk mencapai karir, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik positif maupun negatif. Salah satu faktor tersebut adalah peranan lingkungan. Peran teman sebaya dalam upaya individu untuk mengembangkan karirnya merupakan salah satu bagian dari peranan lingkungan. Nah, hal positif peran teman sebaya dalam upaya individu untuk mengembangkan karir adalah sebagai berikut. Nah, satu, memberikan informasi yang kita perlukan. Nah, kita biasanya mendapatkan informasi itu dari teman. Lalu, memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar. Nah, teman yang baik itu adalah teman yang mampu memberikan motivasi sehingga kita semangat dalam belajar. Dalam bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Nah, kalau sendirian kita biasanya buntu ya, tapi kalau kita berteman kita bisa bertukar pikiran sehingga wawasan kita bertambah. Memberikan hiburan saat kita sedih. Nah, ya, kalau kita sedih, sebaiknya kita jangan menyendiri, tapi kita harus berbaur dengan teman sehingga kesedihan kita agak sedikit berkurang. Menegur kita apabila salah. Nah, teman yang baik adalah teman yang bila kita salah mampu menegur kita, ya, jadi tidak mendiamkan. Selalu ada saat dibutuhkan. Nah, ini juga selalu memaafkan kesalahan kita. Ya, teman yang baik adalah teman yang mampu memaafkan kesalahan kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah hal negatifnya peran teman sebaya dalam upaya individu yang bisa menghambat karir kamu ke depannya. Yang pertama, suka memaksakan kehendak, ya. Ketika dia menginginkan sesuatunya itu sifatnya negatif, dia memaksakan terhadap kita, ya, sehingga kita mau tidak mau menuruti keinginan dia. Suka mengganggu saat kita sedang belajar. Nah, ini biasanya kalau sekarang sedang PJJ itu chatannya, ya, yang tidak perlu di share. Nah, itu termasuk salah satu kegiatan seseorang yang mengganggu kita pada saat kita sedang belajar, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, ini tadi memaksakan kehendak, ya. Sudah tahu itu hasilnya buruk, atau efeknya buruk, tapi hanya sekedar rasa ingin tahu, maka dia mengajak kita. Memusuhi siapa saja tidak mau menuruti keinginannya. Nah, ini juga nih, kalau kamu tidak nurut apa yang saya katakan, kita tidak berteman lagi. Nah, ada teman seperti itu.
suka mencari kesalahan orang lain. Ketika dia salah, dia melempar kesalahannya kepada kita. Nah, ini seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir. Mampu mengenal diri sendiri. Kamu hobinya apa, sukanya apa, kelebihan kamu dalam mata pelajaran apa, ya. Kamu harus bisa mengenal itu. Kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan diri, mengenal lingkungan kita, ya. Ini kelebihan yang kita miliki dan kelemahan yang kita miliki, kamu harus tahu. Kadang saya tidak tahu kelebihan saya apa, ya. Kamu bisa bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Menentukan tujuan. Nah, tujuan saya ini apa sih? Tujuan hidup saya apa? Kamu tulis di buku harian, di kertas yang besar, dipajang di kamar. Tujuan hidup saya ingin menjadi apa, ya. Tulis di situ. Saya ingin pergi ke luar negeri, keliling dunia misalnya, ya. Kamu punya harapan dan impian, itu tentukan saja tujuan hidup kamu apa. Mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa adanya tujuan yang pasti dan jelas, maka pekerjaan yang kita lakukan adalah sia-sia. Ketika kita mengerjakan pekerjaan tanpa ada tujuan, biasanya suatu saat kita akan merasa hampa, ya, dan akhirnya down. Jadi misalnya dalam sekolah ini kamu harus punya tujuan kamu tuh apa, ya, tujuan jangka panjang khususnya. Lalu menentukan langkah atau cara mencapai tujuan. Nah, langkah-langkahnya ini apa nih? Sudah pernah kita bahas ini, ya. Menentukan apa yang kita lakukan ada hal yang penting, karena itu akan memandu kita untuk berjalan lebih terarah, teratur, dan lebih cepat mencapai tujuan, ya. Jadi prioritas utama yang mana nih yang harus didahulukan, sehingga kamu tidak bingung dalam melakukan sesuatu, ya, lebih terarah, tidak terlewat. Misalnya kalau pagi absen, nanti jam sekian mata pelajaran IPA misalnya, jam berikutnya mata pelajaran PJOK. Jadi dalam satu hari itu terarah apa yang kamu lakukan, ya. Ini juga pernah kita lakukan, membuat harian kegiatan selama 1 minggu. Nah, berdisiplin dalam melaksanakannya itu harus disiplin. Ketika kamu melanggar, nah kamu berikan hukuman untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu tidak melanggar, kamu berikan pujian untuk diri kamu sendiri. Disiplin dilakukan sedini mungkin. Jadi nanti dalam dunia usaha atau dunia pekerjaan kamu sudah terbiasa. Segala sesuatu yang dilakukan penuh disiplin atau ketepatan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Selalu waspada terhadap perilaku teman sebaya. Tidak semua teman mengajak kepada hal yang baik. Jadi kamu bisa memilih-milih teman. Artinya mana yang mengajak pada kebaikan dan mana yang mengajak pada hal yang tidak baik. Karena bagi remaja, ya, usia kamu itu teman adalah segalanya, melebihi daripada hubungan dengan keluarga. Jadi teman di atas segala-galanya. Oke, lanjut. Ibu akhiri. Sebagai pelajar, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memilih teman. Antara lain kita harus belajar dari pengalaman orang lain, membaca buku atau koran, mendengarkan berita di TV dan radio. Nah, ya, itu adalah salah satu cara kita untuk dapat memilih teman yang baik. Oleh karena itu akan lebih baik jika kita lebih banyak memiliki teman. Pengalaman hidup yang kita peroleh juga akan lebih banyak. Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan peran negatif teman, kita harus memiliki pribadi yang tangguh. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Apakah kamu punya teman yang memiliki kesamaan tujuan karir atau sekolah yang sama setelah lulus SMP?
Apakah cita-cita kamu atau sekolah pilihan kamu itu setelah SMP itu karena pengaruh teman atau keinginan sendiri sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki? Ya, jelaskan jawaban kamu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raihlah cita-citamu setinggi langit.